Fakta uniknya juga sekarang kan Kevin Dix berstatus sebagai top skor timnas nih, maksudnya di level klub di musim ini ya. Jadi dari 29 pemain timnas yang dipanggil untuk lawan Australia, di level klubnya Kevin Dix yang golin paling banyak. Kemudian juga ada omongan dari tim Cahill bahwa mengatakan bahwa Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan sudah levelnya selevel dengan Arab Saudi, Bahrain dan China. Di laga lainnya Arab Saudi, China harapan bisa imbang ya. Kalau misalnya laga imbang kan bisa nguntungin timnas Indonesia. Mimpi menuju Piala Dunia sedang dikejar oleh timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah itu bisa dicapai atau tidak? Kita jawab itu di podcast Locker Room bersama dengan dua narasumber yang kece banget. Pengetahuan bolanya nggak perlu diraguin lagi, yaitu adalah Bung Ais Abdul Haris. Apa kabar Bung Ais? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Puasa lancar ya? Lancar. Lancar ya. Belum jebol. Oh belum jebol. Amin ya. Amin. Jangan sampai kayak gawang timnas ya, jebol ya. Jangan sampai ya. Dan ada satu narasumber lagi nih yang nggak kalah kerennya adalah Ramdhani Bur atau kita panggil Mas Bur ya. Oke. Ini juga salah satu pengamat sepak bola, jurnalis juga, sudah dikenal di kalangan PSSI juga ya. Iya pastinya dong. Dengan berita-beritanya yang tajam, aktual, kayak ini ya, kayak salah satu stasiun TV lain ya. Enggak, jangan. Jangan. Jadi beliau adalah jurnalis Okezone ya. Ya, Okezone. Yang sudah berapa tahun? Sudah cukup lama ya? Ya udah lebih dari 10 tahun lah ya. Setengah abad lah. Setengah abad ya. Tua. Nah, yang pastinya adalah kita juga menunggu, sudah lebih dari setengah abad, menunggu timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Dan ini sedang dikejar untuk Piala Dunia 2026. Erick Thohir selaku Ketua PSSI sudah berusaha sekuat tenaga, berbagai upaya dilakukan. Nah, kita pengen tahu nih dari dua narasumber kita, upaya apa aja sih yang sudah digeber oleh Erick Thohir dari Bung Ais nih? Iya, memang kalau kita lihat PSSI sangat serius ya untuk bawa timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Sekarang ada 4 pemain baru tambahan. Yes, 4. Oli Romeni, Dan James, Joy Pelipesi, dan terakhir Emil Audiero. Emil Audiero ya. Nah ini menarik ya, Emil Audiero kan sebelumnya menolak. Nah itu sebetulnya yang menolak bapaknya ya. Nah itu bapaknya gimana tuh bapaknya? Ya kita belum tahu bapak, tapi tampaknya bapaknya sekarang sudah antusias ya, karena memang sebelumnya kan dia bilang bahwa Indonesia nggak pernah lolos Piala Asia, ternyata kemarin lolos, bahkan lolos knockout lagi. Dan juga sekarang kans Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. 4 pertandingan sisa di putaran ketiga. Kalau seandainya kita bisa maksimal saja dapat poin di 3 pertandingan awal, pertandingan lawan Australia, kemudian Bahrain dan China, bukan tidak mungkin kita bisa lolos langsung. Dan segala upaya sudah diberikan Erick Thohir kepada Patrick Kluivert ya, Mas Bur ya. Kira-kira seberapa jauh dukungan kepada Patrick Kluivert ini? Ya, kalau saya lihat sih sudah sangat maksimal ya diberikan oleh Pak Erick Thohir kepada Coach Patrick Kluivert ya. Yes. Bisa dilihat dari susunan staf pelatih timnas Indonesia, di mana ada bisa dibilang sampai belasan orang lah ya. Belasan orang. Staf kepelatihan timnas itu dibagi dalam beberapa bidang ya. Ada yang menjabat sebagai asisten pelatih, itu kan nama-nama beken seperti Alex Pastoor, ada Gerard Van den Berg dan juga Denny Lanzard. Jadi sangat solid, terus juga bahkan ada tim video analis itu didatangkan dari Triestina ya, dari klub Serie C Italia. Terus juga, jadi sebenarnya ada beberapa staf pelatih di bawah Kluivert ini sudah sempat kerjasama dengan Kluivert di klub sebelumnya atau klub yang pernah dilatih Kluivert, yaitu Adana Demirspor di Turki. Ya. Di situ kan ada, selain itu tadi yang video analis itu Jordi Cuytenburg, terus juga ada Quentin Djakova juga sebagai di Curaçao. Curaçao. Di Adana juga. Di Adana juga. Sempat ya. Sebagai pelatih fisik. Jadi Patrick Kluivert ini sudah sangat didukung lah ya oleh Pak Erick Thohir dalam mendatangkan, maksudnya untuk menyiapkan timnas Indonesia benar-benar siap dalam mengarungi laga-laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nah, kan cukup gemuk gitu ya kalau dibandingkan gerbong pelatih lama ya. Benar. Karena kalau gerbong pelatih lama kan itu kalau nggak salah nggak sampai sebanyak yang sekarang ya.
Tapi kan ini demi mimpi menuju Piala Dunia. Ya, amin. Jadi amin. apapun diupayakan. Amin, Ya dong, bener. betul. Ya, mudah-mudahan sih mimpi itu bisa tercapai ya dengan gerbong yang begitu banyak. Tapi ini yang menarik ya. Tadi penjelasan dari Mas Bur bilang asistennya juga lumayan banyak. Iya. Dan ini bukan pertanyaan gue ya. Tapi pertanyaan netizen ya. Dibilang, kok nggak ada nama lokal sih? Ada kan Sofi Imam. Oh, Ada oke. Sofi Imam walaupun ini pelatih fisik ya. Sofi Imam pelatih fisik tapi memang ini agak-agak menarik juga. Padahal kalau kita lihat kan sebelumnya Pak Erick Thohir bilang bahwa akan ada 2 pelatih lokal. Dan memang soundingnya 1 pelatih fisik. 1 pelatih fisik. Oke. Sudah ada beberapa nama di interview kan, ada Zulkifli Syukur, Bima Sakti, Kurniawan, kemudian juga Eko Purgianto, dan beberapa nama lainnya, Widodo juga Widodo Cahyono Putra. Tapi sayangnya kabarnya Patrick Kluivert dan tim ini kan yang wawancara itu ada Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Danny Lanzat ya, dan Gerard van den Berg ikut ya. Van den Berg juga. Kabarnya mereka ini sangat standarnya tinggi. Oh, standarnya tinggi sehingga mungkin dianggap asisten-asisten pelatih yang sudah wawancara ini masih belum standarnya belum dapet. Ya mudah-mudahan belakangan kan Pak Erick bilang bahwa akan ada 1 tambahan pelatih lokal di tim senior ini. Nah, itu yang menarik harus kita tunggu ya. Cuma memang masih butuh waktu ya. Masih butuh waktu. Jadi, mungkin nggak di lawan Australia dan Bahrain, mungkin nanti ya nextnya lawan di bulan Juni Cina, mungkin ya, di bulan sudah Juni. siap ya. Oke, dan itu kita bicara soal asisten pelatih. Nah, kita juga harus tahu juga, kita sudah kedatangan 5 amunisi pemain yang kemungkinan akan debut ya. Ada tadi Joy Pelopesi, ada Ole Komeni, ada Dean James, Emil Audero, sama 1 nama yang tidak boleh dilupakan, Septian Bagaskara. Mas Bur, dari kelima nama ini, siapa yang paling berpeluang untuk debut nih? Ya, kalau saya lihat sih yang pasti Ole Romeni ya, karena secara kebutuhan di timnas Indonesia saat ini posisi depan ini paling krusial kan. Ditambahkan dengan absennya Ragnar Oratmangun yang mana kena akumulasi kartu. Jadi ada 1 posisi yang kosong nih ditinggal ke Ragnar ini nanti bakal diisi oleh Romeni. Jadi secara pengalaman kan Ole juga sudah nggak diragukan lagi ya. Di Eredivisie sempat golin 12 gol di Eredivisie musim 2002-2023. Terus juga sebelum dibeli ke Oxford United di Januari ini dia juga sempat cetak 2 gol ya di FC Utrecht. Jadi secara standar nih Ole Romeni sudah sangat cocok lah ya untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Di Oxford juga udah bikin gol. Nah, di Oxford juga sudah cetak 1 gol kan kemarin lawan Coventry City. Selain Ole juga opsi yang mungkin jadi starter tuh Joy Pelopesi ya. Karena secara pengalaman, leadership juga sangat oke kan. Joy Pelopesi kan sempat jadi kapten juga di Heracles Almelo. Terus juga di FC Groningen, Liga Inggris ya, Championship di Sheffield Wednesday sempat juga main. Terakhir di klubnya sekarang di Lommel SK juga sempat jadi kapten 1 kali. Jadi bisa dibilang nih Joy Pelopesi nanti bakal jadi pelindungnya Tom Haye lah. Jadi selama ini kan memang tuh Tom Haye otak serangan timnas dia sering lepas bola-bola panjang. Tapi tuh Tom Haye kerap kali juga jadi ngelakuin kerjaan kotor lah ya, suka nekel karena tandemnya itu kurang, secara pengalaman masih kurang lah Evergener ya. Berarti ini bakal kayak Gennaro Gattuso-nya AC Milan ya? Bisa karena juga. Memang kalau kita lihat ya, di skuad timnas sebelumnya ya, itu nggak ada DM. Kita setelah Mark Klok dan Rian ya, Rahmat Irianto tidak dipanggil lagi, itu kita tidak punya DM. Ada Ivar Jenner, ada Nathan Chowan, tapi 2 pemain ini sebetulnya kan karakternya bukan DM, bukan sebagai tukang angkut air lah ibaratnya. Gelandang pengangkut air. Pemotong rumput. Tukang tabrak lah istilahnya. Gattuso-nya istilahnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor di lini tengah. Dan masuknya Joy Pelopesi ini sangat penting. Ini yang membuat skuad timnas jadi lebih mendekati sempurna lebih kaya ya. Lebih kaya di tengahnya karena ada Tom Haye yang menjadi kreator yang seperti tadi Bur bilang dengan umpan-umpan panjangnya. Dan tapi ada juga seorang Joy Pelopesi, tukang tabraknya sebagai tamengnya, sehingga sebelum masuk ke lini pertahanan ada Joy Pelopesi dulu yang lewatin dulu nih. Betul. Jadi kalau di timnas Belanda tuh saat Patrick Kluivert jadi asisten Louis van Gaal tuh
ada Nigel de Jong lah ya. Nigel de Jong. Nah, Joao Pelopessi ini bisa dibilang jadi Nigel de Jongnya timnas Indonesia. Iya. Tapi sih gue berharap dia jangan sampai tendangan kungfu ya. jangan sampai ya. Yang lawan Spanyol ya. Iya, Xabi Final, Alonso. final tuh ya. Final 2010. Nggak kartu merah lagi itu ya. 2010. Enggak. Kartu kuning dong. Itu wasitnya lagi kelilipan waktu itu. Jadi nggak kelihatan. Jangan sampai ya, wasit Jangan- nanti begitu ya. Betul. Kita ingetin aja. Ada VAR. Kalau ada apa-apa netizen ingetin aja nama wasitnya, dicek IG-nya gitu Bener. ya. Udah ada. Kalau di medsos udah mulai rame ya. Oh, udah ada. Kan wasitnya untuk lawan Australia Dari Kuwait ya, Pak? Oh, Kuwait. Oh. sedangkan untuk lawan Bahrain tuh dari Tajikistan kalau nggak salah. Oh, yang satu Timur Tengah, yang satu dari Asia Kalau Tenggara. nggak salah ya, Iya, iya. nanti perlu kita cek lagi tuh, perlu kita googling dari Australia. Atau mungkin netizen kalau mungkin tahu, buat Okizoners ya, buat Okizoners mungkin tahu itu akan wasitnya siapa, dari mana, tulis di kolom komentar aja nanti ya pastinya. Terus tadi menarik berarti dua nama aja ya, Joao Pelopessi sama Ole Romani. Iya, Ya kemungkinan dua ya, karena kalau Dan James kan di posisi back kiri sudah ada Calvin Verdonk yang tampilnya Oke. cukup bagus, Iya. 7 caps dan 7-7-nya itu dia main dengan sangat bagus. Bahkan gol kedua Marcelino Ferdinand itu Iya. tidak lepas dari kreasi seorang Calvin Verdonk. Bahkan dia menang lari sama Saud Abdul Hamid. Betul. Pemain betul. AS Roma. AS Roma. Iya, betul. Kalah sama Calvin Verdonk ya. Betul. Oke. Mas Bur, tadi dua nama udah disebut, tapi gue pengen tahu, pastinya Okizoners juga pengen tahu, kira-kira ada pemain Liga 1 nggak nih yang bisa menembus starting line up? Kita tahu kalau dulu Sintayong kita sedikit ya, itu ada nama Rizky Ridho. Nah, kalau di Patrick Kluivert nih gimana nih kira-kira? Ya kalau saya melihat sih secara kualitas Rizky Ridho mulai maksudnya sudah cukup oke juga untuk Yes. menembus starting 11 ya. Yes. Emang dari saat ini Kluivert dari 29 pemain yang dipanggil kan ada 8 pemain yang main di Liga 1 kan. 8 Ada ya. Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari, ada Ricky Kambuaya, terus juga ada Sananta, Septian, Hoki dan lain-lain. Cuma kalau yang saya lihat memang sejauh ini yang saya lihat mungkin hanya Rizky Ridho yang bisa masuk starting line up. Mungkin dalam pola 3 back nanti Rizky Ridho bisa main di back tengah sebelah kiri. Ah ya. Berduet dengan atau membentuk trio dengan Messi Hilgers dan Jay Ijes. Jadi sebenarnya main di back tengah sebelah kiri ini bukan posisi yang baru dijalani Ridho ya. Karena di Persija pun dia mengemban posisi yang sama Iya. kan. Dalam pola 3-4-3 juga di Persija dia main di posisi back tengah sebelah kiri. Jadi peluang Rizky Ridho untuk main sebagai starter itu cukup besar. Di luar Ridho saya melihat belum ada ya pemain Liga 1 yang cukup oke untuk nembus starting 11 untuk lawan Australia atau Bahrain nanti. Dan bersama Persija juga Rizky Ridho mencetak gol Dari tendangan tengah ya. jarak Oh, iya. jauh. Nominasi Puskas Beckham ya. kick itu ya. Beckham kick ya. Beckham zaman kita dulu SMP ya. Iya, SMP gua masih TK gua. Betul, masih baru lahir jadi. Jebakan umur ya. Oke, Zoners ya. Oke, gue mau langsung ke prediksi starting line up nih, perakiraan. Gue mau ke Bung Ais dulu nih. Ya. Kira-kira formasi apa yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert? Ya, kalau kita lihat Patrick Kluivert ini kan menarik ya. Dia pelatih yang biasanya saat pegang Curaçao dan Adama Demirspor ini pakai pola 4 back, 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tapi di sisi lain Alex Pastoor ini pelatih yang cenderung pakai pola 3 back. Oh, Nah, ini kan agak beda. Tapi persiapannya kita kan sangat pendek. Tanggal 16 pemain-pemain yang lokal nih yang main di Liga 1 datang. Kemudian pemain-pemain yang ada di luar negeri itu sekitar tanggal 17 datang. Kemungkinan baru berlatih maksimal tanggal 18 ya. Hari ini ya, Baru berarti hari atau ini. malam ini ya. Malam ini latihan dan besok sudah official training. Artinya kan praktis cuma punya 2 hari waktu latihan. Terlalu beresiko kalau ubah strategi, kalau ubah pola main. Gue yakin bahwa tim ini bakal memainkan strategi dan pola warisannya Sintayong. Oke. Dengan pola 3 back. Nah, kalau pola 3 back yang dimainkan ini kemungkinan Alex Pastoor, Denis Lanzat akan kasih masukan ke Kluivert untuk don't change the winning team ya, seperti saat menghadapi terakhir lawan Arab Saudi. 2-0. Lawan Arab Saudi itu kan polanya 3-5-2, bahkan cenderung 3-4-1-2 karena Marcelino-nya sedikit didorong ke depan. Dikasih free roll ya. Dikasih free roll di belakang 2 striker saat itu Ragnar Olatmangun dan Rafael Strijk ya. Dan di belakangnya waktu itu Rizky Ridho, kemudian Jay Ijes dan Justin Hubner ya. Saat itu Messi Hilgers tidak masuk karena cedera. Nah, dengan pola itu kan kita bisa lihat bahwa Indonesia
memang secara ball position kalah dibanding Arab, tapi kita counter attack-nya bermain sangat efektif dan bisa menang 2-0. Pola itu yang menurut gue bakal diulangi oleh Patrick Kluivert dan timnya. Dengan 3-4-1-2 ya. Nah, di posisi kiper sangat menarik. Siapa yang akan dipilih? Apakah Martin Paz atau Emil Eudero? Secara nama besar, Emil tentu lebih besar, lebih mainnya di Liga Italia walaupun sekarang Serie B di Palermo. Tapi secara chemistry tentu Martin Paz sudah lebih dapat chemistry-nya bersama timnas. Sudah 6 kali caps ya bersama timnas dan penampilannya luar biasa juga. Jadi kalau gue lebih lihat Martin Paz yang akan dipilih sebagai kiper ya ketimbang Emil Eudero. Atas dasar chemistry ya? Atas dasar chemistry karena Emil Eudero baru 2 hari loh gabung. 2 hari gabung masa langsung main. Ya. Tapi bagaimana dengan Martin Paz juga kan baru gabung juga waktu lawan Arab Saudi yang debut ya? Iya, ya kan juga. Itu perbandingannya kan beda ya, nggak apple to apple. Kalau sekarang kan antara Martin Paz dan Emil Eudero kualitasnya 11-12 lah. Kalau dulu walaupun kita tidak mengecilkan performa Hernando dan Nadeo dan kiper-kiper lokal lainnya, tapi tentu pelatih Sintayong saat itu akan melihat Martin Paz punya jam terbang lebih tinggi karena dia biasa main dengan Lionel Messi dan Luis Suarez ya di MLS. Liga Amerika. Betul. Sehingga jadi wajar kalau Martin Paz yang dipilih. Nah, sekarang kan agak sulit nih pilihannya antara Martin Paz dan Emil Eudero. Kalau 3 di belakang dengan absennya Justin Hubner, tergantung Kevin Dix mau dimainin di mana. Karena di saat terakhir lawan Chelsea Kevin Dix main di center back ya. Betul. Posisi J.I.J. biasanya. Kalau seandainya Kevin Dix dimainkan di belakang, berarti Rizky Ridho ini yang terancam, Bur. Ya, kalau Kevin Dix dimainkan sebagai back kanan, kemungkinan Rizky Ridho bisa masuk. Seperti yang tadi Bur bilang, Rizky Ridho, J.I.J. dan Mads Hilger. Sementara di kanannya Kevin Dix, di kirinya Calvin Verdong. Dan DM-nya tentu Joy Pelupesi dan Tom Hai bisa, dan attacking midfieldernya Marcelino Ferdinand. Di depan ini adalah Ole Romeni dan Rafael Struijk. Berarti kurang lebih mirip ya, Kurang lebih mirip, yang beda hanya dua nama ya. Ole Romeni dan Mads Hilger. Sama Joy Pelupesi. Iya, dan 3 berarti Joy Pelupesi. Betul. Mas Bur, setuju nggak nih dengan perakiraan prediksi dari Bung Ais nih? Sebenarnya ada alternatif lain ya. Boleh. Saya sih melihat emang tuh dalam pola Kluivert nanti bakal masih menggunakan pola 3 back atau 3-4-1-2. Mirip juga? Enggak, kalau saya pribadi mungkin dia bakal menggunakan pola 3-4-3. Jadi dengan kiper ya masih Martin Paz karena alasan chemistry itu, karena kan secara bahasa juga Martin Paz ya lebih biasa lah ya. Main sama Ijus dan Hilgers gitu, karena udah beberapa kali juga main di timnas. Sedangkan di pola 3 back yang sudah saya sebutkan tadi ada Mads Hilgers dan J.I.J. dan Rizky Ridho yang bakal main. Untuk Kevin Dix memang kemungkinan main di posisi wingback kanan ya, karena terakhir pas lawan Jepang tuh dia solid banget. Kan? Bagus banget. Dia bisa matiin pergerakan Mitoma sebelum akhirnya cedera ya, karena benturan ya sama Minamino kalau nggak salah. Jadi sebenarnya Kevin Dix ini benar-benar kuat saat dimainkan di posisi wingback kanan, dan itu sebenarnya bukan peran baru ya. Di Copenhagen dan di klub sebelumnya Feyenoord juga dia bisa main di posisi itu. Gitu. Jadi crossingnya juga sangat bagus. Crossingnya bagus ya, kelas Eropa itu. Terakhir Eropa, Pak. Iya. Terakhir lawan Heidenheim ya di Liga Conference League itu kan dia assist juga umpan crossing saat itu. Dan dia eksekutor penalti ya? Eksekutor penalti. Nah, fakta uniknya juga sekarang kan Kevin Dix berstatus sebagai top skor timnas nih, maksudnya di level klub di musim ini ya. Jadi dari 29 pemain timnas yang dipanggil untuk lawan Australia, di level klub nih Kevin Dix yang golin paling banyak. Gokil. Gokil. Kevin Dix tuh udah tercatat ada 10 gol, dan emang tuh 10 gol itu dari eksekutif penalti semua ya. Tapi ya itu kan nunjukin kualitas Kevin Dix buat bahwa tuh eksekusi penalti sebenarnya nggak gampang. Tanya aja Liverpool ya. Ternyata Liverpool kan lawan PSG berapa kali gagal? 3 kali gagal kan, ketepis sama 2 ya. Nunes sama Curtis Jones. Jadi Kevin Dix itu sangat pas untuk main di posisi wingback kanan, walaupun di sana ada Sandy Walsh juga ya. Sandy Walsh kan sekarang di Yokohama Marinos nih lebih sering menjadi back tengah kan. Nah, cuma kalau saya ngelihat dalam pola 3 back, Sandy Walsh mungkin nggak jadi pilihan atau jadi pilihan utama Kluivert ya di posisi back tengah. Mungkin dia bisa jadi opsi sebagai pelapis Kevin Dix di posisi wingback kanan. Untuk
Kiri mungkin Calvin Verdong masih ya nggak tergantikan ya, walaupun di sana ada Arhan, ada Dean James, dan juga ada Sain Patinama. Tapi melihat eksplosivitas Calvin Verdong di 6 laga awal timnas Indonesia ini sangat oke untuk main di posisi itu. Ya tengah memang masih Tom Haye, Joy, ya mungkin kalau Joy Pelipesi dianggap belum siap karena baru gabung, ya mungkin Ivar Jenner masih bisa jadi opsi ya untuk jadi menemani Tom Haye. Nah untuk di depan trio ini nih, kan jadi pertanyaan nih gimana siapa pengganti Ragnar Loretmangun gitu. Sebenarnya kan udah ada Ole sebelum gabung di Allsport dia lebih sering main sebagai winger kanan di FC Utrecht. Cuma di Allsport sekarang sering main di posisi penyerang tengah. Penyerang tengah kan. Di posisi nomor 9 sekarang oleh Romeni di Allsport United. Cuma saya ngelihat kalau misalnya Kluivert nanti nurunin pola 3-4-3, mungkin Ole bisa main di posisi winger kanan. Di winger kiri Dean James dan posisi penyerang tengah Rafael Strijk. Jadi Dean James ini memang kan sekarang di klubnya di Go Ahead Eagles tuh lebih sering main sebagai fullback kiri. Cuma faktanya dia di klub sebelumnya atau di awal-awal karir sebagai pesepak profesional, posisi asli Dean James itu adalah winger kiri. Jadi dia cocok juga sebenarnya buat ganti posisi Ragnar nih. Ragnar kan memang terakhir lawan Arab dia jadi penyerang tengah ya. Cuma di match-match sebelumnya seperti lawan China, dia kan main di posisi winger kiri. Nah, jadi posisi peninggalan Ragnar ini bisa diisi oleh Dean James kan. Dean James kan juga lagi ganas lah ya. Dia sempat cetak gol juga di Eredivisie. Sebelumnya cetak assist juga lawan PSV Eindhoven kan, salah satu klub teras Liga Belanda yang meskipun dibantai Arsenal 7-1 kan. Tapi kan itu nunjukin kualitas Dean James dan dia ya bisa jadi starting 11 di laga ya nanti ya. Oke, jadi perbedaannya adalah 3-4-1-2 Bung Ais, 3-4-3 dari Mas Bur. Oke, Zoners pilih yang mana? Atau mungkin ada pilihan sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Gue mau masuk ke kekuatan Australia, di mana Australia ini ternyata bukan tanpa celah ya. Ada banyak pemain yang bagus tidak bisa main. 11 ya. Banyak ya? 11. Gue sebut beberapa aja karena durasi Sotar ya. Eri Sotar, Jordan Bos, Iran Kunda, terus juga ada Noah Botic ya. Itu juga nggak dipanggil, bahkan gara-gara itu pelatih Tony Popovic sampai dihujat oleh fansnya. Sama netizen Australia ya. Gimana Mas Bur ceritanya? Ya emang kan Australia bisa dibilang kena badai cedera lah ya. Bisa ada 8-11 pemain yang absen, ada Eri Sotar dan lain-lain. Terus juga ada Nestor Iran Kunda juga, itu kan top skor di kualifikasi Piala Asia U17 2023 saat itu. Dan dia juga sempat main di Bayern Munchen 2, sekarang dipinjemin ke Grasshopper. Jadi ketika ada daftar pemain yang diumumin Tony Popovic itu tidak ada nama Noah Botic. Nah itu tuh jadi pertanyaan oleh netizen Australia, maksudnya ini kok bisa sih top skor sementara Liga Australia nggak masuk timnas, sedangkan pemain-pemain yang secara koleksi gol biasa aja dipanggil, misal kayak Adam Tagar gitu, atau nama-nama lain tetap dipanggil. Nah itulah yang bikin masyarakat atau pecinta sepak bola Australia protes ya. Kenapa sih Noah Botic nggak dipanggil? Kenapa sih Iran Kunda nggak dipanggil? Kalau Iran Kunda memang nggak dipanggil karena cedera ya. Walaupun di transfer market nggak disebutin secara pasti gitu, dia cedera atau enggak. Nah itu bisa dibilang sebagai celah bagi timnas untuk ya minimal bisa dapat angka lah ya dari Australia. Amin. Langsung aja gue tutup doa amin ya. Tapi Mas Ais, Australia memang ada 11 bahkan yang tidak dipanggil dengan berbagai alasan, tapi bukan berarti Australia bisa kita remehkan. Ada siapa saja pemain Australia yang menurut Bung Ais nih harus dimatikan nih? Iya, yang paling penting ini memang kalau kita lihat Australia tetap Australia, apalagi mereka main di kandang sendiri. Dan jangan lupa sebelum kita nahan imbang 0-0 di GBK, kita kalah 0-4 di Qatar ya. Piala Asia di fase knockout di 16 besar. Dan saat itu juga kalau kita lihat main kita sebetulnya bagus, tapi finishing touch mereka lebih bagus. Ini lebih yang beda, efektif. lebih efektif. Ini yang harus diantisipasi, jangan sampai hal itu terulang lagi. Dan siapa aja pemain yang paling harus diwaspadi, masih ada Kusini Yengi. Kusini Yengi ya. Iya, dia punya speed, punya power juga, cukup bahaya. Dan yang paling penting adalah Jackson Irvine. Ini rohnya Australia ada di sini. Kesuksesan kita mematikan Australia, mengunci Australia saat di GBK 0-0 adalah pemain-pemain kita mematikan Jackson Irvine saat di GBK, sehingga permainan Australia jadi tidak berkembang. Nah, kalau Jackson Irvine bisa kita matikan lagi nanti di Sydney, bukan nggak mungkin kita dapat 1 poin lagi, atau bahkan
bukan tidak mungkin kalau kita hoki ya, kalau ada rezeki gitu ya, kita bukan nggak mungkin kita mengulangi sukses yang pernah diraih oleh Bahrain. Menang 1-0 di Sydney. Cuma sayangnya waktu itu kan Bahrain gol bunuh diri Harry Sotak ya. Harry Sotak nggak ada nih masalahnya nih. Ya, nanti Jackson Irvine yang bunuh diri. Bagaimana dengan Craig Goodwin ya? Greg Goodwin juga. Itu juga lumayan bahaya kan? Lumayan bahaya. Artinya memang sebetulnya yang paling utama dari Australia sebetulnya bukan 1-2 pemain ya. Saat mereka menang 4-0 juga kan nggak terlihat 1-2 pemain yang menonjol. Mereka bermain kolektif dengan sangat bagus. Ini yang harus diantisipasi, dan sekarang pelatihnya beda. Tony Popovic. Saat kita 0-0 kan masih Graham Arnold kan. Artinya mungkin ada perbedaan di situ, dan ini yang harus diantisipasi. Kita juga pelatihnya beda. Ini yang juga harus kita aware ya, harus hati-hati bahwa jangan terlalu berekspektasi tinggi. Tapi mudah-mudahan dengan persiapan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan timnya ya, walaupun punya waktu cuma 2 hari, ya mudah-mudahan bisa maksimal. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Tapi Mas Bur, netizen tuh ngelihat market value-nya timnas Indonesia itu di atasnya Australia. Jadi betul. Pede gitu. Gimana Mas Bur? Ya sebenarnya kan kalau dibandingkan market value di bulan November tuh timnas Indonesia masih di bawah Australia. Saat itu kita masih di angka sekitar 28 juta euro, sedangkan Australia ada di angka 39 ya. Oh, jauh juga. Nah, cuma untuk di FIFA Matchday Maret 2025 ini Australia kan ada kena musibah lah ya, ada beberapa pemain yang absen seperti Harry Sotar. Harry Sotar tuh harga pasarannya 8 juta euro dan itu yang termahal di timnas Australia. Terus ada Riley McGree juga, itu winger Middlesbrough, itu 3,5 juta euro, pemain nomor 2 termahal di Australia, itu absen juga. Terus ada juga fullback kirinya Jordan Boss yang main di SCV Westerlo, itu di Liga Belgia, itu juga harga pasarannya 2 juta euro. Jadi kehilangan 3 pemain ini nih bikin ngedrop harga pasar Australia. Jadi di saat bersamaan kita kedatangan Emil yang harga pasar 5 juta euro. Mahal. Terus juga ada Ole juga yang di 1,3. Terus juga ada Dean James ya. Dean James masih masih di bawah lah, masih 300 ribu euro. Cuma masuk ke Emil tuh ngedongkrak harga pasar timnas langsung nembus 36,8 juta euro. Jadi kalau dikonversi ke rupiah tuh 650 miliar. Ya. Sedangkan Australia cuma di angka 420 miliar. Wow, jadi berarti 130 miliar. Ya. Iya, Emil tuh mahal ya, nomor 2 termahal setelah Mes. Kalau Mes kan sekitar kalau dirupiahin 150-an miliar ya. 154 kalau nggak salah. Kalau Emil Audero tuh sekitar 80-an ya. 85-86 miliar rupiah ya. Sehingga ya naik lah harga pasar. Kayaknya harapannya dengan naiknya harga pasar juga berefek ke kualitas timnas kan. Karena kan ya ekspektasi masyarakat itu sangat besar. Kita juga nggak mau kan kejadian di November 2023 terulang tuh. Saat itu kan pecinta sepak bola tanah air tuh pengen kita bisa menang lawan Irak kan. Nah waktu itu tuh euforia kita lagi tinggi karena habis menang 12-0 lawan Brunei. Jadi masa nggak bisa kita ngambil poin di Irak gitu kan. Bahkan ada netizen bilang bisa kita menang lawan Irak, tapi kenyataan kita disikat 5-1 kan. 3-5-1 terus seri juga di Filipina. Seri di Filipina. Saat itu mental pemain juga emang ngedrop banget. Nah, harapannya sih emang secara kualitas pemain ya beda lah ya antara di November 2023 dengan di Maret 2025 dengan masuknya banyak pemain kan. Dulu belum ada Ijaz, belum ada Hilgers, belum ada Pas. Ya harapannya ya Tom Haye juga belum ada. Jadi kan sebenarnya Australia sendiri sudah merasakan keberadaan pemain-pemain keturunan tambahan nih di kita kan, dari dibantai 4-0 di Januari 2024 jadi 0-0 di September 2024. Nah, bukan gak mungkin di Maret 2025 kan siklusnya makin lama makin turun nih. Jadi maksudnya jadi 4-0 kita menang. Enggak ya? Mungkin dari kita kalah, imbang, bisa jadi saatnya kita sekarang menang. Iya, bahkan kalau kita dengar komentar-komentar dari Tony Popovic, pelatih dari Australia ini kan ada nuansa kekhawatiran bahwa dia bilang bahwa Indonesia ini setiap
pertemuan selalu ada tambah pemain. Tambah lagi. Besok tambah lagi, besok tambah lagi. Ini kan Betul, ada nuansa kekhawatiran. Kemudian juga ada omongan dari tim Cahill bahwa mengatakan bahwa Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan sudah levelnya selevel dengan Arab Saudi, Bahrain dan China. Emang iya, kita udah selevel. Iya, kalau kita nilai kita bahkan menang lawan Arab Saudi. Betul. Nah, dari situ aja kan bisa dilihat bahwa Indonesia ini memang sudah berada di level itu meskipun masih belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena kita ini kan masuknya satu, sehingga chemistry-nya masih belum terbentuk total. Kalaupun kita gagal, ya insya Allah nanti di Piala Asia di tahun 2027 ini nih, tim ngeri. Bukan hanya targetnya, jangankan hanya 16 besar. Ya. 16 besar aja sih lolos lah kalau gue pikir kalau dengan squad seperti ini. Betul. Oke, dan satu sosok yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi timnas adalah Patrick Kluivert. Ya. Di mana Patrick Kluivert ini akan berhadapan dengan Tony Popovic. Siapa yang lebih hebat di antara dua sosok ini, Bung Ais? Kalau kita lihat head to head dari segi kurikulum vitae sih, tentu Tony Popovic lebih kaya ya, karena meskipun dia ini kayaknya di level lokal ya, karena memang dia pernah juara bersama klub-klub di Liga Australia. Di E-League ya beberapa kali. Sementara kalau kita lihat dari Patrick Kluivert kan karir kepelatihannya tidak lebih dari 5 tahun ya, bahkan nggak sampai 3 tahun kali ya. Dia lebih banyak sebagai asisten pelatih. Di Curaçao hanya 1,5 tahun, 1 tahun di periode awal, kemudian jadi interim beberapa bulan, kemudian di Adama Demirspor juga hanya 6 bulan. Singkat ya? Hanya singkat sekali. Baru sekarang mulai di tim nasional Indonesia. Tapi yang jadi pandangan gue adalah bahwa dia pernah menjadi asistennya Louis van Gaal di 2014 ya, dan saat itu Belanda masuk sampai semifinal, juara 3 bahkan, finish peringkat 3. Artinya di situ kan kita bisa berharap bahwa Patrick Kluivert banyak menyerap ilmu dari Louis van Gaal, dan bagaimana di situ juga kalau gue lihat beberapa kali peran dia sangat penting ya bersama tim. Bagaimana dia komunikasi bersama pemain-pemain Belanda saat itu, dan inilah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan juga selain Patrick Kluivert kan ini Alex Pastoor ini kan banyak orang sebut ini adalah ahli taktiknya, profesornya di Liga Belanda ya. Dia 2 kali bawa tim promosi ya. Salah satunya Sparta ya, Sparta Rotterdam promosi, Almere City juga promosi. Artinya diharapkan dia menjadi think tank-nya lah selain Denny Lanzat dan juga Gerald Van Aanholt. Oke, ini menarik ya. Jadi semuanya bekerja, dan terutama tentu tadi menarik komunikasi ya. Komunikasi. Jadi emang Patrick Kluivert diharapkan bisa menyatukan ruang ganti, menyatukan locker room, ya kan, sesuai dengan nama podcast ini, sehingga bisa bersatu padu mengejar mimpi Piala Dunia. Tapi Mas Bur, kita paham, kita pengen masuk Piala Dunia, tapi lawan yang kita hadapi Australia. Kita cuma pernah menang sekali seumur hidup mungkin. Seumur hidup cuma menang sekali doang. Mission impossible kah untuk mengejutkan The Socceroos ini? Ya, bisa dibilang mission impossible sih enggak ya. Karena lawan Arab Saudi pun kita sebelumnya nggak pernah menang kan. Oh iya, nggak pernah menang. Nggak pernah menang, akhirnya kita bisa cetak kemenangan di GBK saat itu. Jadi kalau ngelihat kekuatan Australia yang pincang kan, yang mana Harry Souttar cedera, terus juga ada Jordan Boss, ada Riley Megrey itu pemain yang hampir selalu jadi starter sebagai winger kanan timnas Australia di era Tony Popovic ya. Jadi Australia itu nggak cuma kekurangan dari segi dobrak nih, daya dobrak, tapi juga dari segi pertahanan dengan absennya Harry Souttar. Di saat bersamaan kita ketambahan pemain-pemain top lah ya. Ada kemungkinan Ole dan Joey Pelopesi jadi starter. Jadi itu sebenarnya absennya beberapa pemain timnas Australia bisa jadi modal kita nih untuk cetak ya kemenangan kedua untuk Australia sepanjang sejarah kan. Apalagi kan banyak bonus nih bisa kita dapat kalau menang lawan Australia kan. Wah, gila, selain memperbesar peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2006 juga ranking FIFA. Jadi kalau hitung-hitungan tuh kalau kita menang Australia bisa dapat tambahan 20,76 poin. Artinya kita bisa naik ke posisi? Kemungkinan besar kalau misalnya tim-tim di atas yang nggak dapat poin, kita bisa naik 11 posisi. Sekarang kan kita di peringkat 127 itu versi yang ranking FIFA di bulan Desember. Cuma update setelah Piala AFF itu kita sekarang di peringkat 131. Nah, jadi kalau dengan menang lawan Australia kita ya paling tinggi kita bisa naik ke peringkat 120. Jadi kalau kita bisa menang lawan Bahrain lebih gila lagi itu. Kita bisa naik lagi ke peringkat 115 mungkin. Jadi
ya makanya momentum ini jangan sampai disia-siakan kan oleh Patrick Kluivert. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Erick Thohir bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena Sudah kan maksimal. kapan lagi kita bisa main di Piala Dunia, karena nggak pernah sebelumnya kita sangat sedekat ini dengan Piala Dunia. Iya, sebetulnya disayangkan kita itu gagal raih poin maksimal saat lawan Bahrain dan China. Iya, ini sangat, coba bayangin ya, seandainya kita lawan Bahrain dapat poin 3. Lawan China, wasitnya Ahmed Alkaf itu ngecek ini ya jamnya ya. Oh, udah lewat nih gitu ya. Iya, seandainya gitu ya. Kita kan lawan Bahrain aja lah. Lawan Cina udahlah kita kalah ya. Lawan Bahrain kita tambah 2. Sekarang kita ada di peringkat 2. Betul. Iya juga Kita ya? poin 8 loh. 8 poin di atas Australia. Di atas Australia. Dan anggap seandainya kita menang lawan Cina ya waktu itu ya. Kita bukan 9 poin, bukan 8 poin lagi. 11 poin. Sudah dekat dengan Jepang bahkan. Artinya kan untuk lolos besar. Tapi udahlah, itu lupain lah. Kita jangan terlalu banyak flashback. Kita tatap ke depan. 4 pertandingan sisa ini, kalau kita bisa maksimalin 3 aja. 3 di awal nih, lawan Australia, Bahrain dan Cina, dapat 7 poin aja. Kans kita untuk lolos langsung besar. 13 poin ya. Ya, apalagi kalau kita lawan Australia menang. Ini gue yakin betul kita lolos langsung di peringkat kedua. Karena Australia, Bahrain, China ini juga masih punya lawan-lawan berat. Terutama anggap aja lawan terberat kita Australia ya. Karena kalau seandainya Arab Saudi poinnya sama kita yang lolos. Head to head ya? Head to head kita menang. Oh, bukan selisih gol ya? Head to head. Di Asia selisih gol. Oh, selisih gol. Cuma opsi selanjutnya. Opsi selanjutnya kan bisa kita lihat head to head kita menang. Golnya sama. Betul. Dan juga Australia ini masih lawan Jepang. Setelah Australia lawan Indonesia, mereka lawan Cina di Guangzhou. Asumsi mereka di Hangzhou ya. Hangzou. Ya anggap saja belum tentu juga. Cina main di kandang, bukan tidak mungkin mereka nahan Australia. Anggap saja mereka menang. Kalau seandainya kemudian di bulan Juni, tanggal 5 Juni, mereka harus menjamu Jepang. Sulit. Meskipun Australia satu-satunya tim yang bisa mencuri poin dari Jepang ya. Betul. Iya, walaupun mereka main di kandang diri nanti lawan Jepang ya tanggal 5 Juni. Dan berikutnya mereka akan away ke Arab Saudi. Belum ketahuan mainnya apakah di Jeddah atau di Riyadh ya. Belum ketahuan. Nah, disitulah anggap saja saat lawan Cina mereka menang, lawan Jepang mereka kalah. Nanti penentuannya akan lawan Arab Saudi. Kalau mereka kehilangan poin di sana, kalau Arab Saudi lawan Australia seri di sana, kans kita untuk lolos besar. Yang bikin menguntungkan adalah saingan kita juga bunuh-bunuhan sebenarnya. Betul. Inilah yang menurut gue jadi ini kesempatan buat kita. Kalau kita nggak lolos langsung, minimal kita bisa lolos lewat putaran keempat. Iya, putaran keempat ya kita live reaction nanti ada ya. Oke. Ini menarik ya. Kita harus memaksimalkan, tapi menurut catatan tim produksi kita, ada 6 pemain yang sudah mengoleksi kartu kuning. Artinya, kalau misalnya melawan Australia dia terkena kartu kuning lagi, lawan Bahrain dia akan absen. Salah 2 pemain yang menurut gua sangat penting, Jaijes, ada Martin Pas, tapi kiper kayaknya aman harusnya ya. Calvin Verdong. Gimana Bung Ais melihat ini? Apakah ini pertanda mereka akan bermain hati-hati? Kalau gue pikir sih nggak harus juga ya, nggak harus ya, karena kedalaman squad kita udah tebel nih. Kalau yang paling penting sebetulnya sih Jaijes. Kalau seandainya Jaijes absen lawan Bahrain ini kehilangan betul ya, karena sejak Jaijes main di timnas Indonesia, pertahanan kita jadi sangat solid sekali, sangat sulit ditembus. Nah, kalau Jaijes absen, memang masih ada Max Hilger, Kevin Dix juga bisa digeser ke sana, Justin Hubner juga bisa main nanti lawan Bahrain, tapi tetap ini akan sangat kehilangan kalau kita Jaijes tidak main. Sementara Calvin Verdong kalau dia tidak main masih ada Dean James. Ya, artinya masih bisa teratasi lah. Dan kalau seandainya Martin Pas absen masih ada Emil. Artinya kedalaman squad inilah yang memang jadi harapan PSSI ya. Dengan banyaknya pemain-pemain berkualitas, kalau 1-2 absen atau cedera masih ada pelapis yang lain. Cuma mungkin Jaijes yang agak kita deg-degan ya. Yang paling deg-degan Jaijes. Bisa dilihat kayak Calvin Verdong itu kan sebenarnya dia dapat kartu kuning di saat lawan Arab Saudi di match pertama. Tapi buktinya dia tetap tampil ngotot tuh di match-match selanjutnya, termasuk di lawan Arab Saudi yang di match yang terbaru kemarin ya. Iya,
jarang lah kalau gue lihat J.I. Jazz, kemudian juga Calvin Verdong ini mainnya relatif bersih ya. Yeah. Beda Justin Hafner, ini kan anak bandelnya Indonesia lah. Itu premannya kita ya. Premannya kita. Preman Itu dia. Sergio Ramosnya Indonesia lah. Justin Hafner lawan Arab Saudi terakhir yang kakinya tinggi banget aja itu gue kira merah loh itu. Udah tinggi banget. Bener, merah dan takutnya penalti ya. Takutnya penalti. Iya, itu Kan, dia, merah dan makanya. penalti. Untungnya setelah dicek VAR cuma kartu kuning. Kartu kuning dan pelanggaran biasa. Pelanggaran biasa. Kita beruntung ya di situ ya. Beruntung banget di situ. Oke, gue mau langsung ke pertanyaan inti dari podcast ini. Bagaimana peluang timnas Indonesia versus Australia? Dari Mas Bur dulu. Secara peluang kita untuk dapat poin di Australia saya ngelihat ya realistis bisa dapat 1 poin ya. Karena ya sudah Bung Ais bilang tadi kita diuntungkan dengan banyaknya pemain Australia yang cedera dan juga kita ketambahan beberapa pemain keturunan tambahan lah ya, itu bisa dibilang jadi modal kita untuk dapat poin di Australia. Dan juga tim staff pelatih yang sangat solid nih ya, yang di belakang Kluivert. Mungkin banyak yang bilang Kluivert kurang pengalaman kan, tapi dia punya staff pelatih yang Keren. punya rekam jejak panjang lah, kayak Dini Lanzat kan juga pernah jadi asisten di Frank Faros dan Frank di Faros. Hungaria dan juga di beberapa tim top lah ya. Alex Pastur juga ada, dia sudah ngebawa 3 klub Eerste Divisie ya untuk promosi ke Eredivisie, dan juga terakhir juga Gerard van den Berg kan yang mana jadi legenda timnas Belanda kan, berpengalaman juara Euro tahun 88. Jadi secara pemahaman taktik nih ya 3 nama ini sangat oke lah untuk membantu Kluivert untuk bikin racikan yang pas untuk timnas Indonesia. Kalau saya lihat peluang kita untuk dapat poin di Australia sangat besar kan. Ditambah lagi kan dukungan supporter ya nanti di Sydney Football Stadium itu sangat besar. Kita dapat kuota 3.000 tiket dan kabarnya itu sold out. Wow, Jadi sold out. jadi ada 3.000 supporter di sana tuh, dia menyebutkan supporter timnas yang ada di Australia menyebutkan namanya sebagai Garuda Australia. Garuda Australia itu ada 3.000 supporter yang bakal memadati Sydney Football Stadium, dan itu sih saya lihat juga bisa jadi yang ngebantu motivasi dari J.I. dan kawan-kawan untuk dapat minimal 1 angka. Tapi 1 angka itu bisa berubah jadi 3 angka asalkan bisa dibantu oleh Dewi Fortuna ya, atau keberuntungan gitu. Tapi minimal 1 poin. Setuju Bung Ais? Iya, 1 poin. Kalau rezeki 3. Oh, nggak mungkin kalah ya? Iya, kalau mungkin kalah atau enggak sih mungkin aja. Jangan mungkin juga kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya. Jangan takabur. Jangan takabur lah, jangan takabur. Optimis oke. Gue optimis kita minimal 1 poin lah. Oke. Bahkan kalau rezeki dapat 3. Untuk mencapai rezeki 3 poin itu, strategi apa yang harus diterapkan? Apakah harus total football? Apa parkir bus? Apa high pressing? Gimana? Strategi warisannya Sintayong ya, dengan pola 3-4-1-2 seperti saat kita main lawan Arab Saudi. Kita lawan Arab Saudi itu nggak parkir bus. Kita memang sangat solid di pertahanan, sedikit high pressing juga ya. High pressing juga ya. High pressing juga dan counter attack cepat. Itulah menurut gue strategi yang paling cocok buat timnas kita, dan kasih peran bebas kepada Marcelino Ferdinand. Oke, Marcelino menjadi metronom, menjadi nomor 10-nya Indonesia lah, yang nanti akan menggerakkan bagaimana arah serangan kita itu. Betul. Mas Bur, gue pengen tahu bagaimana konstelasi persaingan di grup C ya. Kita tergabung di grup C. Kita sekarang ada di 6 poin, tapi juga saingannya 6 poin juga nih. Arab Saudi, Bahrain, China. Betul. Dan hanya Australia yang di atas 7 poin. Ya Jepang kita nggak usah hitung lah, anggapnya dia udah lolos. Nggak usah hitung, nggak usah diajak lah. Udah. Gimana menurut Mas Bur konstelasinya? Kita butuh berapa poin untuk lolos untuk ke peringkat 2? Melihat kan kalau dilihat dari posisi sekarang kita cuma tertinggal 1 angka ya dari Australia. Yang mana posisi 2 tuh kan merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Cuma kita jangan cuma lihat ke atas, kita harus lihat ke bawah kan. Di bawah kan perbandingan poin, bahkan nggak ada perbandingan karena poinnya sama semua kan. Yang membedakan cuma produktivitas dan selisih gol. Nah jadi untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia yang mana kita harus finish 2 besar, di 4 laga sisa kita harus bisa dapatkan minimal 7-9 angka. Itu mungkin bisa didapat. Kalau 9 sih lolos langsung. Lolos langsung ya. Iya, kalau minimal itu 7 lah. 7. Jadi 7 angka itu bisa didapat dari lawan Australia. Terus juga menang lawan China dan Bahrain. Tapi kita juga harus bergantung juga nih kepada hasil pertandingan lain kan. Yang mana kan di hari Kamis nanti ada 2 match lain ya, ada Jepang Bahrain dan Arab Saudi China. Nah harapannya nih Jepang bisa menang lawan Bahrain,
kan Jepang kalau menang lolos otomatis ke Piala Dunia Langsung. 2026. Iya. Sedangkan 19 ya. 19 poin. Jadi 19 poin itu udah nggak ngejar lah Nggak ya. ngejar. Jadi peringkat 3 timnas Indonesia kalaupun menang terus di 4 laga sisa maksimal cuma 18 kan. ya, Jadi betul. udah nggak bakal ngejar Jepang. Sedangkan di laga lainnya Arab Saudi China harapan bisa imbang ya. Kalau misalnya laga imbang kan bisa nguntungin timnas Indonesia. Karena semisal kita menang 1-0 aja lawan Australia, sedangkan di laga lain Arab Saudi menang 2-0 lawan Cina, itu yang peringkat 2 Arab bukan Indonesia. Karena secara selisih gol Arab lebih unggul ketimbang kita. Gitu. Lebih bagus. Ya, Ya. Lebih bagus. Sekarang kan selisih gol kita sama Arab Saudi sama-sama -3. Cuma produktivitas gol kita lebih banyak. Kita golin 3 sedangkan Arab Saudi cuma 3. Jadi harapannya ya Arab Saudi lawan China imbang, Jepang lawan Bahrain menang Jepang, sedangkan kita bisa curi poin lah minimal lawan Australia. Nah dari situ bisa dapat 7 poin minimal, kita bisa ngintip peluang lah untuk finish 2 besar gitu. Gue mau sedikit berandai-andai. Ini ya the worst case skenario, Bung Ais. Seandainya kalau misalnya kita amit-amit ya, karena mungkin karena persiapan yang mepet, jadi mungkin kita kurang beruntung di Australia, kita mungkin kalah misalnya. Tapi kita sikat China dan Bahrain, dapat 6 poin. Masih bisa. Agak berat. Masih berat. Agak berat. Ya paling mungkin kalau kita dapat 6 poin kita berharap untuk lolos lewat putaran 4. Tapi kalau untuk lolos lewat putaran 3 ini berat, susah. Bahkan bisa dibilang mustahil ya. Karena otomatis kalau kita kalah lawan Australia yang kansnya akan sangat besar untuk bisa lolos langsung menemani Jepang ya. Karena Australia 10 poin langsung ya. 10 poin. Ya yang paling masuk akal ini memang pertaruhannya di 2 pertandingan awal dulu nih. Lawan Australia, kemudian lawan Bahrain. Bahkan kalau gue pikir kita akan turun dulu di klasmen ini di hari ya. Kamis besok itu kita akan turun dulu. Kita imbang lawan Australia sementara Arab Saudi menang lawan China. Nah, Arab Saudi yang nanti akan naik. Seperti dibilang Mas Bur tadi. Kita peringkat 3-nya akan Australia dan kita akan turun ke peringkat 4. Tapi kita akan naik lagi, kita akan bounce back saat kita menang lawan Bahrain. Tapi juga kita jangan terlalu takabur karena Bahrain yang sekarang beda dengan Bahrain yang kita hadapi, imbang saat main di Bahrain ya, di Manama, di Rifa. Karena Bahrain yang sekarang mentalitasnya beda, mereka baru saja juara Piala Teluk. Ini yang harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert dan tim. Skuad yang juara Piala Teluk itu sama dengan yang sekarang ya? Sama yang sekarang, betul. Ngeri banget tuh berarti. Mentalitasnya pasti beda. Sehingga mereka nggak jiper lagi untuk menghadapi Indonesia karena mereka datang sebagai juara Piala Teluk. Karena tim-tim ini kalahin di Piala Teluk juga masuk kategori top ya. Betul. Dia ngalahin Irak. Irak sendiri kan waktu itu di Piala Teluk itu full tim ya. Iya. Ada Ali Jassim yang main di Como, sekarang dipinjemin ke Almere kan. Terus ada beberapa pemain. Aiman Hussein. Ya. Aiman Hussein juga. Pokoknya Irak tampil full tim di Piala Teluk tapi dikalahkan oleh Bahrain. Wow. Padahal secara kualitas Irak sama timnas Indonesia ya bisa dibilang jauh gitu ya. Jauh lah ya. Terakhir. Nah, kalau kan saat kita ini nambah pemain. kalau saat ini mungkin setara lah ya. Ya. Beda dikit lah karena Irak juga ya diperkuat banyak pemain diaspora yang main di Eredivisie kan. Jadi secara secara percaya diri memang Bahrain sekarang lagi tinggi-tingginya gitu. Makanya ya kita jangan meremehkan Bahrain juga, karena biar bagaimanapun juga Bahrain secara ranking FIFA juga di atas kita ya. Sekarang di peringkat 80-an dunia, jadi dia bakal nunjukin sih nanti di GBK. Jadi Bahrain udah nggak butuh bantuan wasit lagi gitu ya maksudnya? Ya enggak lah, masa main di GBK. Kita bukan main di GBK, kita main di Sydney ya? Ya, saat lawan Australia ya. Mas Bur, seberapa besar animo supporter timnas di Sydney nanti? 3.000 tiket sudah sold out ya? 3.000 tiket sudah sold out. Memang kan antusiasme supporter sudah bisa dilihat di medsos ya dalam beberapa hari terakhir di Australia. Jadi yang Garuda Australia itu tuh standby dari hari Minggu di bandara Sydney. Dari hari Minggu dia standby sampai hari ini. Jadi setiap ada pemain yang datang disambut, minta tanda tangan, foto. Jadi mereka bahkan banyak yang bilang, lu nginep ya di sana ya? Gitu. Karena dia jam berapapun pemain timnas datang, dia selalu ada gitu. Walaupun mungkin dia sudah ada aplikasi, sekarang kan sudah canggih ya. Bisa ngecek kan jadwal penerbangan dengan kode penerbangan sekian, datang di bandara jam sekian. Jadi tapi terlepas dari itu ya antusiasme supporter sangat besar dengan melihat dengan dia menetap di bandara kan, setiap pemainnya datang disambut.
mungkin hanya ada satu pemain yang lepas, Emil Laudero tuh. Jadi pas Emil datang, nah fans kita kebobolan. Karena kan kemarin, maksudnya beberapa hari terakhir sempat bilang, Emil udah nyampe belum sih? Karena di Instagram Emil dia nggak update, terus juga di mana? Di Instagram Timnas Indonesia juga di feed nggak ada Emil nih. Tapi ternyata tadi sudah ada. Ya mudah-mudahan juga Emil nggak terkendala bahasa ya. Karena kan Itali ya. Bukan Belanda. Bisa bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris minimal dia belajar sama bokapnya ya. Bokapnya kan bahasa Indonesia masih lancar banget kan waktu dia ngomong. Sedangkan Patrick kan belum bisa bahasa Indonesia juga. Benar. Gue pengen bahas pelatih sebelumnya tak kena lagi, nggak salah itu. Gue mau bahas ini aja, dukungan gak cuma dari supporter ya, Bung Ais ya, tapi juga dukungan dari keluarga. Seberapa besar dukungan dari keluarga pemain diaspora kita kepada pemain kita nih? Iya pasti besar ya, berpengaruh ya, karena mentalitas dan mood bermain ini tentu akan dibangun dari keluarga. Kalau keluarga ini sangat mendukung, tentu mereka moodnya bagus. Dan ini juga kan yang menjadi selain istri, selain Wax ini, latar belakang kan ini juga yang akan menjadi motivasi. Kita ingat bagaimana saat Tom Hai mencetak gol ya di GBK ke gawang Filipina, dan saat di akhir pertandingan dia menangis kan berpelukan dengan ayahnya. Artinya hal-hal kecil seperti inilah yang akan menjadi stimulus para pemain diaspora itu. Ole Romeni juga sempat main dengan anak-anak di daerah-daerah perkampungan Jakarta Selatan ya. Main bola plastik tuh, hujan-hujanan lagi. Itu bola plastiknya 5.000 atau 3.000 ya? Nggak tahu deh tuh. Yang goceng ya. Ya goceng ya biasanya ya. Oke, tapi Mas Bur, dari yang lain misalnya mungkin Miss Hilgers mungkin sempat nggak pulang kampung, atau mungkin Ragnar mungkin kayaknya nggak sempat ya? Mungkin kalaupun pulang kampung nggak sempet ya, karena kan karena waktunya mepet ya. Setelah pertandingan lawan Bahrain di tanggal 25 Maret kan mereka sudah dihadapkan dengan agenda timnas agenda klubnya masing-masing ya. Beda halnya seperti di saat lawan Filipina di bulan Juni, karena kan saat itu off season ya, pulang kampung ke Ambon, Ambon karena kan saat itu musim lagi langsung masuk ke off season. Jadi kalau sekarang di FIFA Matchday Maret ini pemain setelah match lawan Bahrain ya langsung balik ke klubnya masing-masing. Mungkin nanti setelah lawan Jepang atau lawan apa? Ya lawan Jepang tanggal 10. Iya lawan Jepang. Tanggal 10 ya. Juni ya. Karena Juni ya. Jadi udah off season ya soalnya ya. Mungkin bisa juga nanti Miss Hilgers pulang ke daerah Manado ya. Manado. Terus juga ada siapa lagi? Emil Lombok ya. Emil Laudero ke Lombok. Sering kalau ke Lombok sering ya. Oh dia sering ya, lumayan sering. Terus ada bapaknya masih di Lombok ya? Masih di Lombok. Masih di Lombok. Terus ada juga siapa lagi? Jayjes. Jayjes itu Jawa ya? Jawa ya, sekitar Jawa. Semarang ya. Semarang ya. Nah itu akan menjadi berita-berita yang menarik ya. Dan itu bisa dibaca di Zone. Masuk lagi ya. Terakhir, tadi ada disinggung Wax ya tadi ya. Gue pengen tahu nih seberapa besar dukungan Wax, kan tadi supporter udah, keluarga udah, Wax juga dong. Gimana Bung Ais? Iya, tentu sama ya di Wax. Tapi kan kalau kita lihat kan beberapa pemain yang pemain 29 pemain yang ini kan nggak bawa pasangan, nggak bawa pasangan. Enggak ya? Nggak bawa pasangan. Mungkin nanti dukungannya nanti ada di stadion. Oke. Mas Bur, berarti nanti Wax dari para pemain timnas maupun yang lokal diaspora sama aja lah ya, itu akan datang nanti? Kalau sejauh ini sih informasi yang saya dapat tuh belum ada ya. Mungkin karena pertimbangannya mainnya di awal tahun ya. Jadi biasanya ya para Wax yang ya para pemain turunan ini ya biasanya masih menetap di negara masing-masing. Mungkin nanti di pertengahan musim, atau maksudnya di setelah lawan Jepang, off season di tanggal 10 Juni 2025, mungkin para Wax bakal datang ke Indonesia untuk liburan seperti Martin Pass kemarin di bulan November kan. Karena waktu itu kan MLS udah masa libur ya. Jadi pacarnya Martin Pass Luna yang dari Belanda itu datang ke Indonesia dan sempat beberapa hari juga liburan di Bali kan. Nah mungkin ya kalau saya lihat sih pasangan biasanya mungkin datang di saat jelang off season. Atau ya paling minimal pasangannya Pratama Arhan biasanya kan datang kan biasanya. Kalau di GBK pasti sih ya. GBK pasti. Ya, kalau di Sydney kan belum tentu. Ya minimal Pratama Arhan pasangannya datang, dan begitu Pratama Arhan lemparan ke dalam gol, minimal ada di klip lah dikit lah pasti ya kan. Bisa dijadiin berita lah ya. Iya, itu kan yang ditunggu kan oleh Zoners kan. Oke lah, ini waktunya sudah hampir 1 jam, ini sudah cukup lama, tapi kita kayaknya nggak akan habis-habisnya ya membahas timnas ya. Karena kecintaan
kecintaan kita terhadap timnas. Kita butuh sekali melihat timnas meraih mimpi masuk ke Piala Dunia. Pertanyaannya apakah bisa? 20 Maret akan menjadi jawabannya. Akhir kata, gue Koko Montana mewakili kerabat kerja yang bertugas. Keren banget, thank you banget. Mas Bur, thank you, Ya, sukses. terima kasih. Mas Ais, Siap. thank you. Semoga kita sama-sama menonton timnas di Amerika. Menang ya. Amin, amin. Amin. Akhir kata, bye.